Ya, ini adalah eh, tutorial pribadi gua. Gua ini data entry di Dadap. Salam kenal semuanya. Ya kan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Haleluya, ya kan, wah, semuanya dah. Nih, di malam hari ini gua mau bikin tutorial pribadi untuk menjawab keresahan dari para data entry di Esupindo Atlas tercinta. eh Websitenya nih ya, untuk ngatur suatu pabrik yang baru mau pakai web, lo login ke website dulu nih, atlasindonesia.com. Udah ketik aja misalkan atlasindonesia.com, ya kan. Nah, di sini. Nah, ini username. Karena gue udah bikin ya. Gue bingung mau cari contohnya itu siapa. Serpong udah ada. Dadap gue baru bikin. Jadi kalau mau buat video ya gue bikinnya misalkan aja Cikarang. Saha, ya kan. Sahala maksudnya kan. Cek Cikarang biar gampang, cek AR. Saha kan, Sahasia, Sahala, ya kan. Yoi. Terus ADM, ya kan. Sebenarnya mah ID-nya bebas, nggak ini. Terus buat password, ya kan, bebas deh, minimal 8 digit. Terus kita login kalau udah. Nah, kalau ciri-ciri nih akun, nih kan akunnya tadi kan gue bikin CKR Saha ADM. Ciri-ciri akunnya admin, dia tuh punya, selain dashboard, dia tuh ada pelanggan nih buat input database pelanggan, fasilitas tuh kayak box atau freezer, mesin, ya kan, mesin apa, es. Terus produk, itu produk ya, daftar produk kayak ice tube 3 kilo, 5 kilo, 10, terus 20 ice serut, ya kan, ya pakai produk. Rute ini jalur, terus ada si produksi, terus kendaraan. Nah, ada lagi di bawah. Kalau ini kan, ini kalau udah berjalan di aplikasi ya. Ini kan gua login di web ya. Bedain ya, web sama aplikasi. Aplikasi itu yang di handphone, web itu yang di laptop nih, yang kita ke browser gitu. Ini gue nggak bakal bahas nih penjualan, gue close aja produksi nih, ya kan. Nah, ini yang gua mau bahas, data master dan manajemen user. Pertama-tama gua ngebikin urutan. Yang harus lo kelarin pertama itu adalah rute. Karena apa? User itu butuh inputan rute. Misal lo buat user sales, sales itu harus lo tunjuk langsung tuh rutenya. Kalau misalkan lo bikin dulu user tapi rutenya lo kosongin, importnya bakal gagal karena rute itu wajib. Kenapa alasannya? Nggak tahu. Yang pertama ya, yang penting kita awal-awal kita cara nyelesain dulu. Jadi untuk pertama kali rute, dan harus kasih tahu nih, gue kasih kayak gini. Ini saling berhubungan ya, empat nih, empat database, rute, user, produk, pelanggan. Jadi lo harus urut nih empat ini, dan kalau yang lainnya nih, empat yang lain itu nggak usah urut, nggak apa-apa. Itu. Yang penting empat ini urut. Jadi pertama yang rute. Kita lihat nih, kita klik nih rute. Ada beberapa rute nih, rute bikinan HO ini. Kayaknya buat testing Serpong deh ini, kurang tahu juga ya. Nah, tiga ini yang gue bikin sendiri. Sorry, gue zoom aja zoom. Tes DDP itu nama rutenya ya. Jadi misalkan di pabrik rutenya AA ya, AA isinya ini BB ini CC, karena ini masih testing makanya gue tambahin tes dadap gitu ya. Kode rute. Nah, ini penting. Lo tahu kan kalau kode pelanggan itu, ini contohnya ya. Nah, kita ambil yang 01 dulu nih, gue kasih contoh 01 atau 03 deh, 03 karena contohnya 03. Sorry. Oke, ini rute gue kasih contoh 03. Ini gue sambil buka ini ya. Jangan bingung ya, lihat kanan kiri kayak gini nih. 03 itu kan jalur CC. Nah, gini gue di sini ada contoh. Keterangan. Nih, 03 nih kan ada kode, sorry titiknya gue hapus. 03 2601 103001. Nah, ini gue jelasin dari ini dulu ya. 03 yang di awal. 03 yang di awal ini itu kode pabrik. Gue nggak tahu kode pabrik lo berapa, cuman ini misalkan aja, misalkan 03 itu Cikarang lah, misalkan gitu ya. Cikarang itu kodenya 03 misalkan. Maka di apa?
Ini kita sebenarnya nih masuknya pas pelanggan. Cuman nggak apa-apa gue jelasin dulu. Nih, 03 ini kan kode pabrik, 26 ini kode tahun ya. Terus 01 ini kode bulan. Terus di sini ada satu. Satu itu kalau nggak salah itu cash maksudnya. Kalau dua itu kredit. Jadi urutan cash atau kredit satu atau dua. Jadi satu cash, dua kredit. Terus ada 03. Nah ini berkaitan dengan 03 jalur. Nih 03 ini ya berkaitan dengan 03 jalur. Kalau misalkan outlet itu ada jalur CC, maka ID-nya 03. Disamain sama kode rute. Jadi pas lo daftarin rute lo ke web, ya harus sama tuh. Misalkan CC 03 ya, kalau outletnya CC berarti 03 di sininya nih, di digit keberapa ini. Pokoknya setelah kode pabrik, kode tahun, kode bulan, terus cash atau kredit, nah baru di sini sesuai jalur 03 gitu. Nah, ini nomor urut, pokoknya gitu ya. Jadi koneksinya rute sama eh, customer itu ada di kodenya. Jadi gue nggak tahu ini kenapa yang nih ya, gue nggak tahu ini kenapa dua yang di atas ini yang dibikin sama HO mungkin atau Serpong. Kenapa kode rutenya A dummy dan FS dummy? Padahal kode rute itu connect sama kode outlet gitu ya. Jadi singkatnya eh, pertama kita kelarin rute dulu. Sorry. Pertama kita kelarin rute. Nih gue zoom out dulu biar enak. Kita kelarin dulu nih. Gue bakal mencontohkan import ya. Importnya gampang. Jadi importnya gini, lo klik import. Nah, lo download template. Kalau emang lo bingung, lo download template. Lo klik download, dia bakal ngedownload di sini nih. Tinggal lo buka. Nah, nih tinggal lo tambahin di bawah nih. Kalau lo emang takut salah ya, tinggal lo tambahin di bawah. Cuman kan gue udah bikin template nih. Template gue sendiri khusus untuk contoh gitu. Karena kan nanti lo bakal dapet template-nya kosong kan. Gitu. Nah, ini udah gue bikin contoh. Karena nih template import rute ya, karena kita kan mau import rute nih. Gue buka. Nah, di sini kan 01, 02, 03 udah gue pakai nih. Kan kalau kode nggak boleh sama tuh. Makanya di sini gue kasih 04, 05, 06 ya. Ini kan sebagai contoh doang kan. Nah, 04 ini kan ibarat 01 ya AA. 05 ini ibarat 02 BB. 06 ini ibarat 03. Kenapa? Karena 01, 2, 3-nya udah kepake gitu. Nah, nah ini ya aturan dasarnya gini. Lo kalau mau ngisi ginian lo lihat dulu nih di sini. Ini kan udah dibikinin nih. Lo copy paste karena tulisannya nggak boleh beda sama sekali. Misalkan pabrik lo PT Supindo Serpong, ya lo copy nih di sini. Lo copy, lo paste di sini kan. Nah, situ lo tarik dah. Nah, kan gini, ya kan? Karena kita pakai pakai PT dummy, makanya ini gua copy yang dummy. Di sini lo paste, lo tarik. Nah, pokoknya tulisannya sama sekali nggak boleh beda. Gue nggak tahu deh kalau huruf kecil huruf gede itu ngaruh apa enggak. Pokoknya nggak boleh beda lah. Tuh. Validasi lokasi biasanya kalau baru-baru sih enggak ya. Mungkin nanti validasi lokasi itu yang berkaitan dengan koordinat. Lu bakal ngesettingnya tuh pas emang udah berjalan aja gitu. Nggak mungkin di awal gitu. Nah ini kalau di sini ikutin aja deh. Tinggal ikutin. Nah ini nama rute lo biasanya ya kalau emang normal sih harusnya kayak gini AA, BB, CC gitu. Karena ini testing makanya gue kasih AA tes Cikarang gitu. Karena ini contoh ya. Oke nih udah jadi gue tinggal impor nih kita save. Terus import. Nih kan nah kita buka lagi gua kayak gini biar gue tinggal drag and drop ya kan. Nah, kita rute dengan tukes. Nah, ini yang tadi kan. Ini rute kita drag and drop di sini ya nih, tengah-tengah nih. Lo lihat kursor gua kan ya nih. Nah, tungguin dulu nih.
ngupload, kelar, kita impor nih. Nah, ini kalau berhasil, di sebelah sini nih ada nih tulisan di kanan atas, import berhasil. Kita lihat, ada nggak? Oh, ada nih. Yang tadi kita bikin kan 3 ini nih. AA tes Cikarang, BB, CC tes Cikarang. Nah, 456 ID-nya karena 123-nya udah kepake gitu. Validasi lokasinya kan tadi kita pilih tidak tuh. Mana tuh? Validasi rute. Nih ya, ini kan kode, nama, nama pabrik. Validasinya kan tidak nih di sini. Tidak aktif kan? Benar, tidak aktif. Dah, jadi untuk rute itu kelar. Ya, kita udah berhasil ngimport rute gitu. Jadi sekali lagi ingat, karena ini testing, ini makanya gue kasih keterangan tes Cikarang. Kalau emang normal harusnya AA, BB, CC. Nama PT-nya biasanya sih sama HO harusnya udah dibikin ya. Misalkan aja Serpong nih di sini, lo harus copy paste dari sheet kedua, harus sama banget. Nggak boleh beda tulisan, nggak boleh ada titik, nggak. Pokoknya harus sama lah. Intinya kalau di sini ada titik ya di sini juga harus ada titik. Pokoknya sama. Lo mending copy paste biar aman gitu. Itu ya, kita close. Habis rute, user. Nah, user kan di bawah nih, kita user nih. Nah, user. Sama caranya lo klik import dulu, lo download template, terus kita buka. Ntar dulu downloadnya lama lagi. Kota gue mau habis cu, anjay. Nah nih. Nah ini template nih. Ini buat lo bikin sendiri user-usernya nih. Nah ini list role ya. Kan yang tadi ada admin, manager, supervisor, produksi, sales. Ini juga harus lo copy paste. Nanti gue tunjukin. List pabrik. Nah ini juga harus di copy paste. Copy pastenya kemana bang? Ya kan? Ini kan list. Kan nih tulisannya role nih. Ya kan misalkan lo mau bikin sales. Ya lo copy dulu nih. Gue klik kanan, copy. Role mana? Nah ini role user. Lo paste sales karena kan ini role juga kan. Nah itu list pabrik ya lo copy misalkan aja nih. Jadi tulisannya nggak boleh beda. Pabrik user paste di sini. Nah tuh kayak gitu. List rute. Nah ini rute juga harus lo cek. Pokoknya kalau lo urut lo aman gitu lo. Lo punya duit lo punya kuasa. Anjay. Nih misalkan tes Cikarang nih. Misalkan mau bikin sales jalurnya AA. Rute user lo paste di sini. Nah gitu. Jadi tulisannya nggak boleh beda. Ibarat rumus VLOOKUP di Excel, tulisannya nggak boleh sama sekali beda. Kalau beda, gagal semua importnya gitu. Nah, ini kan kosongan karena gue udah bikin buat contoh, jadi kita langsungin aja ya kan. User, butuh espresso gue. Nah, ini kan udah gue bikin nih, nama user. Nama usernya gue asal aja ya, CKR, tes, sales 1, sales 2, sales 3, salesnya ada 3. Username-nya biasanya gue samain lah, karena ini kan contoh ya. Ini gue samain. Terus passwordnya ya gampang lah, CKR 12345 gitu ya kan. Karena asal, karena ini kan dummy kan. Tes-tes doang. Nah, roll nih. Nah, ini sales, ku copy kan. Ku copy, paste. Nah, kayak gitu. Sorry, paste. Nah, nih. Produksi juga sama, gue copy dari sini. Pokoknya tulisannya harus sama lah. Huruf besar huruf kecil jadi lo jangan nulis sendiri dah, takutnya lo kalau nulis sendiri ntar ada huruf besar yang ada lo gagal bingung lagi gagalnya kenapa. Ini juga sama PT Dami gue ambil dari sini. Rute user gue ambil karena ini kan gue bikin duluan ya sebelum gue bikin jalur untuk contoh Cikarang ya, makanya di sini kan belum ada nih, harusnya kan gini, rute usernya kan harusnya gini. Misalkan aja tadi kan kayak gini ya. Kalau kita ngambil template yang dari yang barusan kita ambil kan gini nih. Lo copy, ya kan? Dari sini lo paste sini kan seperti yang tadi contoh yang kosongan gitu. Nah, karena ini karena filenya gua bikin sebelum gua
kerjain rute untuk contohnya Cikarang, makanya di sininya belum ada, kosong. Gitu. Makanya lo kalau ngerjainnya urut dari rute dulu, terus lo mau ngerjain user, download download template-nya user kan lo pasti. Nah, di sininya udah pasti ada nih nanti, tinggal lo kopas. Itu. Terus sales utama nih maksudnya mungkin sales utama gue juga nggak terlalu paham karena gue belum mempelajari banget, baru hari ini banget gue pelajarin gitu ya. Sales utama ini ya yang input kayaknya deh, yang input ke aplikasi deh lewat handphone. Makanya dia ya. Kalau produksi kan nggak nginput ya. Produksi itu nggak nginput ya, nggak nginput. Karena kan ini namanya sales kan, sales utama. Ya berarti sales utama udah pasti iyalah gitu. Harusnya kan role-nya sales ya udah pasti sales utama gitu kan. Gitu. Nah, pokoknya paham ya. Pertama nama user terserah nggak harus sama sama username, bisa aja di sini lo tulis Jajang misalkan Jajang ya kan. Tulis lo terus username atau ID-nya sales CKR 1 misalkan. Passwordnya bebas gitu. Role-nya user lo ambil dari sini ya kan, sales. Role-nya sales. Pabriknya lo ambil dari sini. Terus rutenya lo ambil dari sini gitu. Asal lo ngerjainnya urut aja, pertama rute, abis itu user, aman lo pasti. Sales utama ya kalau dia sales ya lo isi iya gitu, iya. Nggak pakai i ya, cuma iya, iya. Kalau iya doang kan jutek, ya kan? Nih iya. Sisanya tidak berarti selain sales tuh. Ini gue balikin biar kayak gini, gue save dulu. Nah, udah kelar, anggaplah ini udah kelar, gue mau. Jadi kita di sini bikin CKR sales 1 2 3. Jadi contoh untuk Cikarang 1 sampai 3 sales. Di sini CKR Pro produksi, contoh produksi untuk Cikarang nih 4 orang gitu. Nah, gue pengen nyoba nih. Kita close. Sorry, ini urutan ya kan. Nah, bentar deh. Biar kelihatan. Nah, ini kan user. Nah, ini kita ambil, kita drag and drop di sini. Tungguin sampai pengunggahannya selesai sampai hijau baru lo import. Gagal gue tonjok nih. Oh iya bener kan. Nah, import berhasil. Yo man. Kita lihat di sini nih, import berhasil. Nah, ini CKR aja ya, kita ketik CKR karena tadi ada CKR-nya semua. Nah, dari si Sahala, ini kalau ini Sahala gue bikin manual ya, karena kan dia admin nih. Terus tadi kan kita bikin sales 3 orang, 1 2 3 CKR, sales 1 2 3, terus produksi 4 orang CKR Pro 1 2 3, berarti berhasil ya. Udah. Nah, kita lihat di urutan produk. Nah, ini produk. Ini gue bakal jelasin mungkin agak panjang nih produk di sini. Uh, Produk ini kalau emang tadinya kosong, lo import, download dulu template-nya. Terus kita lihat di sini. Wow. Harusnya sih ini dibikinin sama HO ya kalau ini. Ini sebenarnya gampang ya karena udah contohnya. Namanya tinggal lo ikutin aja. Ini kan contohnya ada 3 nih. 3 kilo, tube 3, 3 ribu PT Dami. Nah, ini gue mau jelasin mungkin agak berhubungan sama pelanggan ya. Produk sama pelanggan berhubungan. Ini gue kasih tau sama lo. Nih, ice tube. Di sininya tube 3 kilo. Lo nih mesti gabungin tulisan ini sama tulisan ini. Ya, nih gue kasih contoh satu produk aja. Nih, gue kasih contoh gini. Ice tube, tube 3 kilo. Perhatiin ini aja ya, yang gue kuningin nih. Namanya aja nih, nama, hurufnya. Lo kalau gue buka pelanggan, kan kelihatan nih di sini nih. Nah, ice tube 3 kilo. Ya kan, nih gue kuningin dah. Ice tube 3 kilo. Tulisannya kan sama nih, ini gue copy ya, gue copy. Terus kita balik lagi ke sini, kita paste.
Kan sama nih tulisannya, cuman bedanya apa? Dia nggak pakai spasi. Ya, misalkan nih gua lo bayangin ini sama ini digabungin. Gue kasih rumus aja deh. Sorry. Ini sama ini. Terus gue ini spasinya gue hapus. Sorry. Replace spasi gue kosongin. Nah, ini kan sama nih. Ya kan tulisannya sama nih. Ini sama ini yang gue ambil dari sini yang punyanya pelanggan ini kan. Harga tuba 3 kilo. Tapi lu jangan perhatiin harganya, perhatiin nama kolom tabelnya nih, nama header. Kepala tabelnya nih lo perhatiin ya. Yang gue kuningin aja lo perhatiin. Ini yang gue ambil dari pelanggan. Ini yang barusan tadi, ini sama ini gue gabungin, tapi spasinya gue hilangin. Kan sama nih. Nah, inilah kenapa alasan kita mengerjakan produk dulu. Karena kalau di sini misalkan lo tulis, sorry, misalkan di sini lo tulis ice doang lah, misalkan ice sama tubuh 3 kilo, maka nama dari kolom yang di tabel pelanggan nggak boleh kayak gini, harus seperti ini gitu. Kalau misalkan nih, jadi gue copy aja, misalkan aja. Nah, harus kayak gini nih. Jadi ya tabel pelanggan ini terkhususnya nih untuk yang produk ya, produk es, tube 3 kilo, tube 5, tube 10, tube 20, serut 3, 5, 10, 20 sama balok. Ini harus nama tabelnya ini harus menyamain dengan nama produk ditambah nama varian tapi dihilangin spasinya pada tabel produk. Jadi ngerti ya? Mungkin agak ribet. Ini gini, gue udah bikin rangkuman. Kolom iStub atau serut, kolom header itu. Header, table, iStub atau serut pada tabel pelanggan dibuat dengan cara menggabungkan nih ya nama produk plus dan nama varian di tabel produk digabungin dan dihilangkan spasi gitu. Ini aja dulu. Nah, nih. Ini ya. Jadi jelas ya. Sampai sini jelas belum? Penamaan ini iStub 3 kilo. Ini kan nggak ada spasinya nih kalau perhatiin iStub 3 kilo. Rapet gitu ya, nggak ada spasinya. Harus sama dengan kalau nama produk dan nama varian ini digabung tapi spasinya dihilangin. Kalau misalkan di sini namanya iStub tube 3 kilo, nama produknya iStub, nama varian tube 3 kilo, maka di sini juga harus kayak gini. iStub tube 3 kilo, iStub tube 3 kilo. Bedanya dia nggak pakai spasi aja gitu. Jadi harus sama. Jadi misalkan lu di sini iStub tube 3 kilo, ya yang di pelanggan tabelnya juga mesti kayak gini. Nah, itulah makanya gue bilang lo harus bikin produk dulu. Jadi otomatis tabel yang ada di sini udah ngikutin penamaan dari import produk lo sebelumnya. Jadi intinya yang gue jelasin ribet itu supaya lo ngerti aja. Tapi kalau lo ngerjain rutenya ini ya sorry, berurutan ya dari rute user produk pelanggan, insya Allah lebih mudah. Makanya harus urut. Ini gue close. Ini udah jelas ya, jadi ya lo ulang aja videonya kalau emang nggak paham. Ini gue close dulu karena udah ada ya. Gue nggak bakal bikin lagi, ini kan udah ada dari HO. Gitu. Kalau misalkan gue bikin lagi produk, misalkan iStub, tube 3 kilo, yang ada jadi ada dua produknya, double. Gitu. Itu masalahnya. Kenapa bisa double, gue nggak tahu. Ini masalah developer webnya lah. Nah, intinya kalau
lo udah buat selengkap ini dari tube yang 3 5 10 20 terus serut 3 5 10 20 sama balok, udah lengkap kayak gini, lo nggak usah impor lagi, bro. Udah, paling tinggal harganya aja lo atur nih, ya kan? Harga di sono, harga tube 3 kilo standarnya berapa gitu. Itu, dan ini nggak ngaruh sama ini ya, eh, outlet, nggak ngaruh sama outlet, ngaruhnya sama outlet baru itu. Misalkan ada outlet baru nih, sales bisa nginput outlet baru itu ya 18.000 gitu. Misalkan outlet barunya beli yang 20 kilo, pasti harganya patokannya udah 18.000, kekunci gitu. Itu makanya di sini dikasih harga default ini, maksudnya harga default ini kalau ada outlet baru itu, outlet barunya bakal ngambil harga dari harga sini. Tapi kan kalau outlet harganya tuh beda-beda, ada sendiri. Nah itu tergantung data lu, jadi gak usah khawatir lah. Pakai harga default ini berlaku untuk outlet baru, men. Jadi intinya gitu. Jadi maaf kalau emang kata-kata gue muter-muter, karena gue bingung juga ngejelasinnya gitu. Gue belajarnya aja bingung kenapa gue gagal. Gue gagal berapa kali? 5 kali kali tadi tuh pas mau ngimpor pelanggan kok gagal mulu gitu loh. Perasaan udah bener. Oh ternyata kendala di sini gitu. Dah, produk kan udah kita anggap kelar lah kalau udah ada gitu. Masalahnya kalau gue hapus ini daminya juga dipakai orang gitu. Jadi gue nggak bisa nyontoin gitu. Udah, kita lanjut ke pelanggan. Sama kalau lo mau bikin ya, lo download dulu, download template, klik di sini terus lo pilih pabrik. Ya, pabrik pasti satu doang sih, satu akun satu pabrik kan gitu. Lo download dah. Oh, coba gua dulu ya. Oh, semua rute kan. PT Dami download template. Nah, kalau emang error kayak tadi lo refresh aja coba. Insya Allah bisa. Nah, ini kita buka kan declare download. Nah, ini kan contoh nih, contoh doang nih. Sama nih kayak tadi, nah nih yang gue bilang. Ini kan yang baru kita download, sama kan kayak produk yang di sini nih. Ice Tube, tuba 3 kilo. Kalau lo gabungin ini sama ini tapi dihilangin spasinya, sama kan kayak gini. Nih, gua. Nah tuh, ya. Nah nih, gue zoom tuh biar lo. Nah nih, Ice Tube, tuba 3 kilo. Nih Ice Tube, tuba 3 kilo. Cuman bedanya di sini, ini sama ini digabungin tak terus spasinya nih dihilangin gitu. Gitu. Oke. Nah, ini contohnya gue pakai yang udah gue buat aja. Kita kembali lagi ke pelanggan. Sorry. Pelanggan, ini gue buka yang udah gue bikin. Nah, di sini yang penting, yang tadi udah gue bilang, sorry. Nah ini nama pelanggan nih untuk kode apa sih ibarat kode grup ya, kode grup di namanya ya ada rumusnya sendiri kan dari Bali tuh ada tuh. Lo minta aja sono ke admin Serpong atau admin Cikarang, admin Sentul, admin Gunung Kawi, terserah lu dah. Lo minta dah tuh. Pasti dikasih lah rumusnya yang dari Bali tuh. Nah, kita ini mah gue buat asal aja ya. CKR ini menandakan punyanya Cikarang. Contoh eh, daminya Cikarang gitulah. Terus di sini kode pelanggan seperti yang gue bilang tadi. Nih, gue zoom aja. Nah, gue buat contoh ya. Cikarang sama dengan 03. Tuh ya. Ini kan contoh nih. 0 nih gue copy dulu dah. Sorry. Nah, itu ya kan. Lo harus paham dulu nih. 03 nih kode pabrik
Nih, Cikarang nih, misalkan aja ya, misalkan 03 ya, berarti depannya 03 kan. 26 itu tahun. Nih, keterangannya di bawah nih. 03 kode pabrik ya kan. Ini gue kasih penjelasan. 26 ini kode tahun, ya kan, tahun ini ya kan. 08 ya, gue buat aja 08 ya karena bulan bulan Agustus bulan 8 jadi gue tulis 08. Nah, ini dua ini satu digit nih, dua nih. Ini menandakan kalau outlet ini kredit. Jadi lo nulis satu kalau outletnya cash. Kalau dua berarti outletnya kredit. Nih aku kasih keterangan satu atau dua kode urutan cash atau kredit. Jadi cashnya satu, kreditnya dua. Terus ada lagi 04 nih. Oh, bisa di zoom dong, bangke dari tadi ya. 04 nih, ya kan. Gue ulang dah nih 03 nih, 03 nih kode pabrik nih. Nih kode pabrik, ya kan. Kalau Cikarang misalkan 03 ya 03, kalau ya lo misalkan 04 ya lo bikin 04 gitu, ya kan. Pokoknya ini keterangan dua digit pertama kode pabrik gitu. 26 ini tahun. 26 ini tahun. 08 ini bulan. Satu digit setelah bulan itu kode cash atau kredit. Kalau satu itu cash, dua itu kredit. Tapi lo tanya HO lagi dah, gue kadang takutnya peraturannya berubah-ubah anjay. Lo tahu sendiri kan HO kalau bikin peraturan samain sama cabang ini, samain sama cabang ini, padahal di cabang sebelumnya aturannya gitu loh. Ya, lo harus tanya lagi dah. Karena kan lo tahu HO kerjanya kayak kayak gimana gitu. Sorry ya nih gue agak nggak enak badan nih, serak jadi suka gitu. Oke, kembali lagi 04 ini. 04 ini kan karena gini. Ini kode rute nih ya. Gue kasih tahu kalau nih, ini kode rute 04. Kembali lagi ke rute. Lo perhatiin aja nih yang ini nih. Tiga ini. Ini kan yang gue baru buat nih yang tadi yang gue upload rute ya. AA, tes Cikarang. Atau anggap aja AA. Gue kasih kodenya 04. Oleh karena itu di sini juga harus kode 04. Ya, gue kasih kodenya 04. Karena contoh pokoknya di sini kagak ada ini sih nama rute ya. Jadi ya intinya mainnya kode aja sih. Anggaplah ini nih yang gue kuningin. Dia nih jalur AA semua di Cikarang. Nih outlet yang gue kuning ini jalur AA semua. Terus lo lihat di rute AA-nya Cikarang ini kodenya berapa ya? Oh, kodenya 04 nih bos, ya kan? Kodenya 04. Kembali lagi sini. Untuk menentukan nih, setelah kode cash atau kredit, kodenya berapa nih? Lo lihat kode rutenya. Kalau ini misalkan ada di AA nih, yang gue kuningin tadi ada di AA, ya berarti 04 tulisnya. Gitu. Sorry ini 04. Karena nih AA-nya Cikarang 04 gitu ya kan. Kalau misalkan nanti bikin baru lagi A-nya Cikarang 01, ya udah lo ganti aja 01 begitu, Bro. Karena ini contohnya ID satunya udah gue ambil, makanya ini gue kasih 4 gitu. Karena contoh doang nih. Yang penting lo paham ini diambilnya tuh dari sini. Kalau dia ada di jalur AA, nih outlet ini ada di jalur AA, maka di sininya 04. Gitu. Pokoknya ikutin yang lokasi AA, lokasi 01 ya di sininya berarti 01 gitu. Ya, gitulah. Nah, ini nomor urut nih. Jadi urut. Nih, kalau lo perhatiin. Nih kredit ya. Sorry, gue ilangin dulu. Nih gue kuningin yang kredit aja nih. Ya kan? Ini kredit kan dua nih kembali lagi kan. Ini dua. Satu itu cash. Ya kan? Satu itu cash. Dua itu kredit. Karena ini di sini kredit, makanya di sini kodenya habis bulan, ya kan? Bulan 8 nih. Dua kodenya kan nih. Dua kodenya. Nah, ini karena kredit. 04 karena ID jalur, ya kan. 01 ini urutannya. Nah, urutan
Kalau lo mau bikin per jalur, makanya urutannya tuh di sini yang pertama satu, seterusnya dua, belakangnya aja lo ganti tiga, empat gitu. Gitu. Jadi paham ya? Nah, urutan ini akan berbeda lagi kalau lo bikin outlet cache. Nih kan lo bisa bedain ya. Sorry. Intinya lo bisa bedain nih di sini beda. Gue kasih merah dulu dah, ya kan? Nih kode pabrik, ini kode tahun, ini kode bulan, ini kredit 2, ya kan? Kodenya kredit itu 2, 04 itu kode jalur, ini kode urutan. Urutan ini kan 1 2 3 4. Tiba-tiba lo bikin cache di pabrik yang sama, di jalur yang sama. Kode pabrik 03, ininya 2, 26, tahunnya kan 26. Terus bulannya 08. Nah, ini satu kode cache, ya kan? Ini cache, nih cache, cache, cache. Di sininya 04, ikutin kode jalur, tapi urutannya berubah lagi. Karena ini cache pertama di jalur ini. Itu. Paham ya? Jadi kalau misalkan lo udah selesai nih bikin kredit, misalkan di satu jalur kreditnya cuma ada 4 misalkan. Ya udah, berarti lo bikin kodenya lo bikin dulu, terus urutannya 1 2 3 4, kelar nih 1 2 3 4. Karena udah kelar bikin kredit, lo mau bikin cash tuh di jalur itu. Cashnya kebetulan cuma ada 2, ya lo ganti kode cash kreditnya nih yang ini, yang gue merahin tuh, ya kan? Terus urutannya dari satu lagi gitu. Jadi jangan bingung ya. Intinya nih, ini keterangan. Nanti gue share dah keterangannya deh di deskripsi video lah, gue kasih. Kalau ini kan masih mentah nih, ibaratnya kayak benar-benar nggak menjelaskan berapa digit pertamanya ini. Jadi nanti gue tambahin lah. Tapi yang penting lo ingat dulu ya, paham lah ini kode pabrik, ini kode tahun, ini kode bulan, ini satu atau dua, satu cash, dua kredit, ya kan? Ini kode jalur, ini urutan. Tuh, ya. Oke, ini gue close dulu. Sekarang gue mau input. Kok kesini sih, Bray? Ke pelanggan, ya kan? Nah, di pelanggan nih, kita cek CKR udah ada belum? Belum sih. Nah, ini kan nggak ada nih CKR sama sekali nih. Untuk melihat ada apa enggak lo sebelumnya rutenya lo atur dulu biar benar-benar kelihatan semua rute nih. 211 itu jumlah outlet total. Outlet totalnya nih segini. Nah, kita hitung dulu nih biar benar-benar paham nih. Kita buka lagi pelanggan. Nih ya, jalur ini 04 kan nih jalur AA nih. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Nih gue tulis aja deh. AA CKR 7 outlet. Terus ini 05 kan BB. 2 3 4 5 6. 6 ya nih. Ini sorotnya sama 05-nya ini ada 6 nih. 6 nih. BB CKR 6 outlet. Nah, ini 06, ini CC nih, ya kan? Berapa nih? Tuh, wah, gak 4, 6, 6. CC CKR, CKR 6 juga. Berapa nih? 12, 19 nih ya. 7, 7, 6, 7, 6, 6, 12. 12 kok 12, 19. 6, 6, 12 tambah 7, 19 ya. Total 19 outlet. Nih ya, 19 outlet. Ini gue close. Sekarang kita impor. Kita pilih pabrik dulu, ya kan? Di sini bedanya kalau impor, tapi ya iyalah. Ini pabrik kita pilih dulu, harus kita pilih ya. Kalau nggak lo pilih gagal importnya. Terus lo buka file lo drag and drop di sini. Kalau uploadnya kelar lo impor. Ini gagal gue buang nih laptop. Nah udah nih. 19 pelanggan berhasil diimport atau diupdate gitu. Nah kalau untuk update-nya gue belum buat ya.
tutorialnya nanti dah. Insya Allah, karena gue juga belum diajarin juga, takut salah. Gue harus coba-coba lagi sih sendiri. Ini cuma buat ngimport-ngimport doang nih. Terus kita cek CKR. Nah ini gue pilih 50 biar tampil semua nih. Total 19 outlet ya nih. Di bawah nih kelihatan. Nih, udah hilang anjay. Nah ini nih 19 outlet. 19 outlet ya bener ya. Kalau hitung aja atu-atu sih sebenarnya kalau emang lo nggak yakin 19 itu ya kan. Nah nih, kita lihat rute dulu nih. Ada nggak nih? Nah, ini udah ada nih outlet yang masuk di Cikarang nih. 766 ya. Bener ya? 04 tuh ID-nya gitu. 456. Nah, kalau kalau misal lo bingung, lo cek lagi aja gitu. Untuk video gua kalau bingung. Next, kita ke nah, ini udah nyantai sih. Oh, sorry sorry sorry. Sehabis lo import pelanggan, nah ini kan ada nih. Kalau lo refresh dulu dah, sorry. Ini kan ada nih tulisan nih, menunggu ya. Nih gue zoom nih, menunggu. Lo klik nih menunggu nih. Nah, ini jadi gini, sistemnya dia kalau habis nambahin outlet, lo harus ACC ulang gitu loh. Nah, ini lo pilih aja semua. Kalau lo udah yakin bener ya, kalau udah yakin bener nih. Jadi lo tambahin, lo import dulu. Karena lo takut kelewat, lo cek dulu nih di menunggu nih. Lo cek dulu di sini, udah bener apa belum nih, lo cek atu-atu dah, ya kan. Kalau udah yakin, lo klik aja di sini nih. Di sebelah urutannya ada checkbox, ya kan. Biar langsung ke sorot semua, ya kan. Nah, habis itu lo udah lo cek di sini, lo tindakan, lo terimain. Jadi nanti sales kalau mau input muncul outletnya. Kalau lo belum terima, itu outlet nggak bakal muncul bos. Gitu, lo terimain. Apakah anda yakin menerima 19 pelanggan ya bacot? Iya terima lah. Gue nggak klik terima. Dah lo cek nih CKR. Kenapa gue kasih CKR ya? Biar gini, biar gampang. Nah ini statusnya nih diterima. Ya kan? Itu Bray. Ya kan? Dan nih, udah berarti kita udah sukses. Rute udah, user udah, produk udah, pelanggan udah. Nah kita ke kendaraan. Sebenarnya kendaraan gampang sih. Ini udah gue tambahin ya. Ini buat dadap DDP truck test 1, 2, 3. Hino DDP tester ada. Sama kayak tadi lo import dulu, lo download template-nya, terus lo buka. Nah ini contoh sih, ini contoh sebenarnya. Nah ini contoh, lo hapus aja nih, ya kan. Nah lo baru lo isi deh tuh, gitu. Nama pabriknya sama lo ambil dari sini. Misalkan Serpong nih, lo ambil aja Bray. Oh, jangan lo ketik sendiri ya. Kalau lo ketik sendiri ntar salah, gagal. Nah kalau ini lo ketik sendiri dah. Dan nih, nah ini untuk template-nya nih. Gue udah bikin template sendiri, jadi gue tinggal import. Kita lihat dulu nih. Nah ini udah gue bikinnya CKR truk TST 1, 2, 3 Hino CKR test gitu. Dan ya, nah udah lo cek, lo drag and drop dah di sini. Tunggu nih uploadnya sampai hijau nih ya kan. Hijau kan artinya jalan ya kan. Merah artinya berhenti. Kuning itu tai kan biasanya kan. Nah itu lo import ya kan. Nah berhasil nih. 3 kendaraan berhasil diimport ya bacot deh silang aja. Nah lo cek nih ada nggak nih? Oh ada nih. Nih CKR truk yang tadi gue tambahin kan ini nih ya kan. Nah itu kendaraan, fasilitas, udah ini mah gampang cuy. Nah ini penting untuk gue jelaskan. Nomor fasilitas itu menurut gue adalah kode box. Lo tau kan box itu ada nomornya gitu, ya kan? Nomor fasilitas itu sebenarnya nomor box atau nomor freezer gitu ya. Nih, jadi nomor fasilitas misalkan boxnya kodenya L001 lah, itu box.
Nah, L001 ini kita tahu dari mana itu box apa freezer. Nah, di sini lo baru tulis nih nama fasilitasnya box L. Itu jadi L001 misalkan lokasi keterangan di sini box L. Dan kita bisa juga impor download template. Alah, nih harus di refresh cuy. Servernya sampah. Di ngaco anjay. Download template cuy. Wah, kacau men servernya men. Gila. Apa kuota gue yang mau habis ya anjay. Ntar dulu. Nah ini ya, nomor fasilitas ini menurut gue ini kode. Kode dari box misalkan, nih ya, gue tulis sendiri dah. Nih di sini contoh ya, L1 misalkan. Kan lo nggak tahu nih L1 ini freezer apa box. Nah di sini lo kasih keterangan nih nama fasilitas box L. Itu ukurannya L. Kategori ini ukuran jumlah satu. Kenapa satu? Iya gue tahu di pabrik boxnya banyak. Cuman yang kodenya L1 kan cuma satu. Gitu. Jangan lo bikin lebih dari satu. Gitu. Masalahnya gini, ini box nanti dikoneksikan ke pelanggan. Kalau lo isi dua, ID pelanggannya dua, emang bisa? Nggak bisa. Jadi ini nomor fasilitas ini lo isi kode gitu. Nama fasilitas itu kode box atau kode freezer lah. Misalkan L001 kan yang lo tahu kan box suka ada di pilok. Kita kan boxnya warna biru ya. Biasanya kan ada tulisan warna putih. Nah, itu yang lo isi cuy di nomor fasilitas. Kategori ini ukuran. Nama fasilitasnya baru lo jelasin di sini. Kode ini untuk fasilitas apa nih? Box atau freezer? Box L. Atau box doang gitu loh. Karena kan ukurannya udah di sini. Gitu. Tapi nanti lo tanyain lagi nih, soalnya kan lo tahu sendiri gitu lah. Kalau menurut gue sih harusnya nama fasilitas box aja gue deh. Karena ukurannya udah di sini gitu. Jumlah satu. Pabriknya lo ambil dari sini. Mana nih pabrik? Pabriknya mana nih? Pabriknya ini nih. Pabriknya ini lokasi di sini. Nah, kode rute. Kembali lagi. Misalkan gue ambil yang kayak gini nih. Ini lo ingetin ya. 04 ini kan tadi kode rute AA nih untuk Cikarang. Ini kan. Gini deh. Nah, pure. Gede banget lagi. Gitu ya kan. 04 ini kan kode untuk apa jalur AA Cikarang. Gue copy paste nih. Iya kan. Ini contoh yang tadi ya. Nah, gue kasih teks dulu biar 0 di depannya nggak hilang. Nah, nah ini kode ini nih. 04 ini. Harus cocok nih. Berarti kodenya 04 juga. Aduh anjay nih. Excel. Nah, lo samain nih. Kalau emang outletnya 04, ya lo samain 04 cuy. Gitu. Ini aturan pribadi gua sebenarnya gitu. Karena ya make sense aja masa kode pelanggannya nih pelanggan dengan kode ini adanya di jalur AA. Terus kode rutenya lo isi jalur CC kan ngaco kan sebenarnya gitu. Itu sih. Jadi lo apa harus tahu nih kode outlet yang minjem box dengan kode ini. Kode ini dipinjam sama outlet mana? Lo cari deh tuh kodenya. Lo copy ke sini, lo ambil dah kode rutenya gitu doang. Jadi gitu ya. Insya Allah ngerti lah. Coba videonya diulang-ulang aja kalau gue ngomong nggak jelas. Sekali lagi, box itu untuk nomor fasilitas lo isi kode biar unik gitu. Jadi selalu di sini pasti jumlahnya satu karena unik. Kategori itu ukuran, nama fasilitas itu box atau freezer. Di sini gue isi box. Jumlah udah pasti satu karena box dengan nomor ini pasti satu dong. Gak mungkin ada box kodenya sama. Bikin bingung anjing kalau
periksa stok gitu kan. Pasti kodenya tuh unik gitu. Pabriknya lo ambil, lo copy paste dari sini. Kode rutenya itu lo ambil dari kode customer. Nih yang gue merahin. Ini kan kode rute AA di jalur Cikarang yang gue bikin. 04 ya, lo tulis di sini 04. Itu, Bray. Paham ya? Nah, ini gue close. Sekarang gue mau bikin stock box aja ya. Jadi gue ambil pelanggannya Cika. Tadi kan gue bikin nih pelanggannya Cikarang. Salah satu namanya ada pabrik tes. Ini kodenya nih, ya kan? Ini penjualan pabrik. Menurut logika gue sendiri, walaupun kata HO, box yang diinput ke online itu cuma yang ada di outlet. Kalau gua ya, box yang di pabrik lo input di pabrik. Kenapa? Karena koordinatnya nanti koordinat pabrik. Yakin gue pasti box dipinjem, lo dimintain koordinat box itu pasti. Gak mungkin enggak cuy. Itu Bray. Jadi dari logika gue sendiri, gue bikin pabrik ini sengaja cuman untuk ngambil ID-nya biar gue bisa input ID ini di box yang mau gue stok di pabrik gitu. Nah ini gue buka dulu nih sekarang yang udah gue bikin fasilitas template user fasilitas. Nah ini gue paste dulu dah. Nah ini kan udah gue paste nih. Ini udah jadi nih CKR test nih L1 M1 CKR test. Nah, gue tinggal impor. Bisa nggak sih sebenarnya? Coba aja dulu ya kan. Gue coba dulu. Kalau emang nggak bisa, harusnya sih bisa sih. Ini gue drag and drop. Lo tunggu dulu sampai hijau. Lo impor. Nah, berhasil. Ya kan? Berhasil nih. Ditambahkan oleh wow, salah. Aku jadi salah. Sahasia, salah. Gitu ya. Yang penting lo udah sukses nambahin box gitu loh. Ya, intinya gitu. Terus apa lagi nih? Shift produksi. Shift ya. Ini gue bikin shift udah ada dua nih. Shift DDP. Karena di dadap cuma dua shift. Kasihan sih orang produksi dua shift ya kan. Lo bayangin kalau ganti shift kerja 12 jam udah kayak Terminator anjing. Gitu loh. Kan manusia. Uh, lo klik impor. Lo download template. Lo lihat dulu contohnya. Nah ini lo isi jam nih. Uh, Cara ngisi jam ya kayak ngisi jam aja. Formatnya ya nggak ada AM PM, bukan jam apa jam di barat. Dia benar-benar jam Indonesia jadi 15.00, 15.200 gitu. Ini yang gue bikin kan. Nah ini PT Daminya lo copy dari sini biar lo nggak ngetik sendiri. Ini yang udah jadi ya kan. Nah ini yang gue bikin sendiri nih khusus buat nambahin contoh Cikarang. Mana tadi shift shift nih. Nah ini cuman ada dua shift, gue bikin dua shift dulu dah. Kalau emang sekarang mau nambahin tinggal lo bikin manual aja bro, buat shift gitu loh. Di sini sama aja kan, nama shift apa gimana sama. Ini gue bikin buat contoh dua doang ya. Di sini udah nggak ada kayak berhubungan tabel ini berhubungan sama tabel ini gue udah nggak ada. Yang berhubungan cuma 4 doang nih, 1, 2, 3, 4 tuh. Nah ini udah, gue mau import shift ya kan. Gue buka nih template import shift gue drag and drop, gue import. Nah import berhasil. Kita lihat ada ya. Ini gue bikin sama kayak dadap aja deh. Gue bingung soalnya nggak tahu jam-jamnya kan. Ini kan contoh doang gitu. Save habis itu mesin. Aduh Allah. Nah ini mesin dadap yang gue bikin ya ada 4 mesin. Ya. Udah ya kan.
Kita klik import, download template, lo udah download. Anjay, lama. Woi, nah ini kayak gini nih. Ini contoh doang sih sebenarnya. Ini contoh doang. Ya, ini kembali lagi PT Dummy lo isi dari sini. Sekarang gue mau buka yang gue bikin khusus untuk contoh Cikarang. Nah, ini yang buat Cikarang CKR test mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4. Nama mesin 40 ton CKR test. Ini tontonannya ya asal aja gue kan. Ini tes mesin kapasitas ya maksudnya capacity gitu. Tes mesin. Nah, ini detail sih, ini cuman kayak keterangan tambahan doang. Ini nama pabrik lo harus ambil dari sini, copy paste. Nah, ini mau gue coba impor, apakah sukses? Nah, impor ini keberhasilannya bukan karena dikit atau banyak ya, karena lo teliti itu aja. Jadi ngerjainnya juga nggak usah sabrak-abrak, mungkin lo cicil dulu dikit-dikit gitu kan bisa. Lo impor, nah 4 mesin berhasil diimpor, ya kan? Ada nggak nih? Nah ada nih. Sorry nih, gue giniin dulu. Nah muncul kan CKR, CKR, CKR. Aman ya? Nah berarti kita udah kelar nih abis ini sampai mesin. Nah ini tutorial pertama gua. Insya Allah kedepannya gue bakal tutorial lagi yang bikin dari produksi inputnya gimana sampai kelar sampai lo bisa print LPH. Itu pokoknya dari awal kayak produksi nyalain mesin sampai lo bisa print LPH. Gitu insya Allah doain aja. Nah ini tutorial pertama gua. Kalau emang kurang jelas gue minta maaf karena ini juga udah malam kan. Gua bikin buru-buru. Nih sekarang hari Jumat 28 Agustus ya kan. 2026 jam 11 malam. Keterangan kodenya nanti gue kasih di apa? Deskripsi video. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman belajar lebih awal biar gak mepet. Karena lo ya lo tau sendiri lah, gue nggak perlu ulang-ulang ngomong lah. Gak mungkin kan lo belajar bener-bener pas dikasih akun lo disuruh belajar dan disuruh make di situ juga kan kita juga punya kerjaan sehari-sehari ya, kerjaan sehari-hari. Telat sehari aja. Halo, Pak Aristo. Gitu. Ini belum ini kenapa ya? Apa ada kendala gitu ya kan? Waduh, gue udah bosen dah tuh denger yang kayak gitu sebenarnya. Makanya gue inisiatif eh ngebuat eh, akun sendiri. Gue minta tentunya akunnya ke HO. Terus gue impor-impor sendiri, gue belajar sendiri supaya gue bisa simulasi lebih awal lah gitu. Intinya gitu sih. Jadi ya semoga teman-teman bisa belajar dengan baik. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini. Kalau emang ada apa-apa, tanya aja gitu. Ya, oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.